Ketika Ginting mengamuk di Istora, kemenangan telaknya justru membuka misteri besar tentang nasib Indonesia Masters 2026. Istora Senayan meledak ketika Anthony Sinisuka Ginting menutup kualifikasi dengan gaya mengamuk, seolah ia ingin mengirim pesan kepada semua pesaing. Pesan itu jelas, tertawa setelah ia menundukkan Kantapon Wangcharoen tanpa memberi celah. 2 game langsung yang bikin tribun bergemuruh. Skornya bukan sekadar angka, 21-12, lalu 21-7, seperti latihan keras yang dipentaskan. Kecepatan kaki Ginting membuat lawan seperti terpaku. Variasi serangannya datang dari semua sudut, dan ritmenya selalu memaksa keputusan salah. Inilah kualifikasi Indonesia Masters 2026 yang ditunggu. Bukan cuma menang, tapi dominasi yang memperlihatkan kesiapan mental. Dan publik pun mulai berbisik, apakah ini pertanda bahwa babak utama akan jadi panggung balas dendam Ginting? Yang menarik, lawan berikutnya di babak 32 besar adalah Julien Karagi dari Belgia. Pemain yang dikenal ulet dan tidak gampang panik. Karagi juga lolos dengan kemenangan 2 game atas Hu Zean, 21-14 dan 21-17. Jadi ini bukan formalitas. Namun aura Ginting di Istora selalu berbeda. Ia seperti mendapat tenaga tambahan dari sorak yang tidak pernah padam. Itu sebabnya banyak orang bilang Ginting sedang mengamuk karena tahu babak utama adalah tempat sejarah baru ditulis. Tapi bukan hanya Ginting yang membuat kejutan. Ada Muhammad Yusuf, tunggal muda berusia 18 tahun yang menang perang saudara. Ia menyingkirkan Yohannes Saud Marcelino dengan skor 21-14 dan 21-18, tampil tanpa beban. Kemenangan Yusuf memberi sinyal regenerasi, seolah Indonesia Masters menjadi panggung pembuktian generasi baru yang lapar panggung. Suasana makin panas di sektor ganda putra. Ali Fatir Raihan dan Devin Artamahyudi sempat terseret drama game pertama. Mereka kalah 20-22, lalu berbalik menekan dengan permainan cepat hingga menang 21-16. Klimaksnya hadir di game penentuan. Mereka mengunci duel dengan 21-14, menumbangkan Katoen dan Renoir. Kemenangan itu terasa seperti deklarasi bahwa ganda putra Indonesia tidak takut menghadapi pasangan Eropa yang keras. Sayangnya, cerita berbeda datang dari ganda putri Nabila Ayu dan Nahya Muhifa yang hampir membalik keadaan. Mereka menang game pembuka 21-16, namun kehilangan momentum saat lawan memaksa game kedua. Di game kedua mereka kalah 13-21, dan game ketiga menegangkan berakhir 19-21. Kekalahan itu menyisakan pertanyaan, apakah ketahanan mental mereka siap untuk panggung sebesar Indonesia Masters 2026? Sementara itu, jadwal babak utama sudah menanti, dan nama besar Indonesia akan mulai berlaga pada siang ini. Fajar Alfian bersama Muhammad Syahibul Fikri turun di ganda putra, membawa harapan besar publik untuk kemenangan meyakinkan. Ada juga Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani, duet yang belakangan semakin solid dalam rally panjang. Jangan lupakan Leo Roli Karnandau dan Bagas Maulana, pasangan yang dikenal lihai membaca permainan lawan di net. Di sektor putri, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Meilisa Trias Puspitasari siap menguji lawan dengan pola serang agresif. Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti pun masuk daftar, membawa reputasi pekerja keras dan stabil. Dengan barisan itu, Indonesia Masters 2026 terasa seperti pesta besar, sekaligus ujian tekanan di rumah sendiri. Tetapi cerita utama tetap pada Ginting, karena setiap kali ia tampil ganas di Istora, publik berharap lebih dari sekedar lolos. Banyak yang ingat bagaimana ia pernah mencuri kemenangan dramatis, lalu tersandung saat bertemu pemain yang lebih sabar. Itulah alasan duel melawan Karagi jadi kunci, karena konsistensi akan menentukan apakah amukannya bertahan hingga babak lanjut. Jika Ginting bisa menjaga kesabaran, variasi serangannya akan membuat lawan kesulitan membaca arah shuttlecock yang berubah cepat. Namun bila emosi meledak terlalu dini, peluang kejutan bisa muncul dan cerita bahagia berubah jadi peringatan yang pahit. Menariknya, sorotan publik juga mengarah pada Yusuf karena kemenangan muda itu menambah warna di tengah dominasi senior. Ia bermain dengan keberanian, tidak ragu mengambil resiko,
dan itu sering membuat lawan terseret ritme yang tidak nyaman. Pertanyaannya kini, apakah keunggulan kandang ini akan cukup untuk menembus babak yang lebih dalam dan meraih gelar? Jika para ganda putra bisa konsisten dan ganda putri menemukan kembali ketenangan, Indonesia berpeluang mengunci sorotan dunia. Tapi drama sesungguhnya baru dimulai.